Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bentrok simpatisan sebuah partai dan ormas di Muntilan, Magelang tidak hanya merusak motor dan rumah warga, melainkan juga melukai warga. Sebagian gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Sosok mahasiswa Almas Sakibiru jadi sorotan. Almas ternyata pengagum berat Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Remaja putri korban ruda paksa menuntut keadilan ke Polres Pekalongan Kota lantaran pelaku masih berkeliaran. Padahal korban sudah melahirkan bayi laki-laki dari pelaku. Kita mulai dari informasi terkait bentrokan antara kelompok simpatisan salah satu partai dengan ormas di Magelang menyebabkan 6 sepeda motor hangus terbakar dan 2 unit mobil rusak. Selain itu rumah warga juga rusak serta 1 orang warga menjadi korban terkena lemparan batu di bagian mata. Saling serang antara kelompok simpatisan salah satu partai dengan kelompok ormas di Muntilan, Magelang ternyata merugikan warga. Selain 6 unit sepeda motor milik simpatisan hangus terbakar, 2 unit mobil rusak, bahkan rumah warga menjadi korbannya. Kaca jendela rumah warga pecah karena terkena lemparan batu, sedang pintu mereka juga ikut rusak. Bentrokan menyebabkan seorang warga harus dioperasi bagian mata karena terkena lemparan batu. Warganya sudah pada pergi meninggalkan sini, tapi sepeda motor masih di sini semua. Terus sepeda motornya itu diremuk itu sama batu-batu. Ya ini untuk kaca-kaca rumah. Terus sama keluarga itu yang tadi sepeda motor ada salah satu anak tetangga itu dilempar batu sampai matanya itu bukan hanya merah, sekarang operasi di satu. Polisi saat ini tengah mendata pemilik kendaraan yang rusak akibat bentrokan. Kendaraan tersebut juga akan dijadikan sebagai barang bukti. Nah, ini sedang kita datakan, Pak Kapolsek dikoordinasi dengan Ketua RW, Ketua RT mendatakan mana yang rusak, nanti akan lapor Pak Bupati. Nanti Bapak Bupati kebijakannya apa, kita akan... Berarti itu tanggung jawab Pemda ya Pak? Ya? Kita sudah lapor Pak Bupati seperti itu, karena kan masyarakat itu kemarin ada yang terdampak dan lain-lain. Pak, ada pelanggaran hukum nggak Pak di kejadian ini Pak? Ada pelanggaran hukum nggak Pak? Kasus kemarin itu. Sementara kemarin kita masih mengamankan barang bukti dulu, nanti kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, 2 kelompok yang merupakan simpatisan partai dan ormas terlibat bentrok di Jalan Muntilan, Magelang pada Minggu sore. Bentrokan terjadi saat kelompok simpatisan partai tengah konvoi menggunakan sepeda motor usai menghadiri acara di wilayah Mungkit. Diduga bentrokan dipicu salah paham antar kelompok. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Hubungan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dengan partainya PDI Perjuangan terus memanas. Terakhir Gibran absen pada acara peresmian kantor DPC PDI Perjuangan Solo yang ikut dihadiri Ketua Umum Megawati Soekarno Putri secara virtual. Padahal Gibran telah diundang namun memilih mengikuti acara PT Kereta Api Indonesia. Peresmian kantor DPC PDI Perjuangan Solo berlangsung saat Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait batas usia Capres dan Cawapres Senin siang. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri meresmikannya secara virtual didampingi Sekjen Hasto Kristianto. Seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan Solo ikut hadir di kantor DPC PDI Perjuangan Brengosan di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Solo. Namun Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang merupakan kader tidak hadir. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo mengatakan seluruh kader telah diundang, termasuk Gibran Raka Buming Raka. Sudah menjadi kader PDI Perjuangan itu jadilah kader militan, bukan kader loyalis. Kalau militan itu tidak diberi apa-apa ya tetap PDI Perjuangan, tetap berjuang untuk meraih sebuah kemenangan. Bukan ditujukan untuk... Oh Mbak, Ibu tidak pernah mau menyindir-nyindir. Pesan itu dari setiap rapat disampaikan. Kalau sudah masuk PDI Perjuangan, jangan melirik ke kiri ke kanan. Ya kita lurus, tegak lurusnya dengan Ketua Umum. Dan dengan siapa? Kalau Solo
tegak lurusnya tetap dengan ketua umum. Pak, terkait dengan putusan MK sendiri, apakah ada korelasinya terkait dengan tegak lurusnya? Oh, saya selalu berpikir positif loh, Mas. Keputusan apapun yang namanya keputusan hukum, kader-kader PDI Perjuangan, hukumnya wajib menghormati dan menghargai. Pak, Gibran nggak hadir apa? Anda belum tahu saya, namun diundang kok. Diundang ya Pak ya? Diundang. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso yang ikut hadir menjelaskan Gibran tidak hadir karena bertemu dengan Direktur Jenderal PT Kereta Api Indonesia membahas proyek pembangunan rel kereta api di Kota Solo. Karena ada Direktur Kereta Api yang hadir dari kantor ke Kota Surakarta, ada beberapa hal yang dimohon oleh pemerintah Kota Surakarta untuk beberapa proyek yang ada di Surakarta. Ya, jadi kehadirannya bukan masalah politik atau masalah MK, tapi lebih pada pekerjaan rutin beliau sebagai kader partai tapi wali kota Surakarta. Jadi secara resmi dia menyampaikan lewat WA, diterima Mas Heri Suraku, dan ini jawaban yang harus kami sampaikan kepada media supaya tidak ada pertanyaan lagi. Pasca peresmian kantor DPC PDI Perjuangan tanpa kehadiran Gibran, ketok palu Mahkamah Konstitusi memberikan jalan mulus bagi Gibran untuk ikut dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. MK mengabulkan sebagian gugatan mahasiswa program jurusan hukum Universitas Surakarta, Almas Saki Biru. Dalam amarat putusan MK, orang yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman pernah atau sedang menjadi kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Dengan demikian, Gibran yang digadang-gadang akan digandeng Prabowo Subianto sebagai cawapres bisa memenuhi syarat tersebut. Almas diketahui dari permohonannya merupakan pengagum berat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka karena berbagai capaian selama menjadi Wali Kota Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Sosok Almas Saki Biru, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, mendadak menjadi sorotan publik setelah sebagian gugatannya mengenai syarat usia capres dan cawapres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Almas mengaku meski hasil putusan MK memberikan karpet merah kepada putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, namun gugatannya bertujuan memberikan ruang kepada semua generasi muda untuk ikut berkontestasi pada Pilpres. Inilah Almas Saki Biru, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Namanya langsung bergema ke Santero Negeri setelah gugatannya terkait batas usia capres dan cawapres dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi Senin sore. Almas lahir tanggal 16 Mei tahun 2000 di Ngoresan, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Almas merupakan anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yakni Boyamin Saiman. MK dalam putusannya mengatakan orang yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun MK menolak gugatan Almas terkait batas usia capres-cawapres 21 tahun. Mahasiswa angkatan 2019 itu mengajukan gugatan perkara nomor 90 PU 21/2023 terkait syarat usia capres-cawapres pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu. Almas memohon agar MK mengabulkan batasan usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau diukur berdasarkan pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Meski putusan MK memberikan karpet merah untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024, Almas menepis gugatannya untuk kepentingan Gibran semata. Ia menegaskan gugatannya murni atas inisiatif sendiri tanpa campur tangan pihak manapun. Ia hanya ingin mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya di perkuliahan. Rasa senang karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan, ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut. Juga dianggap sebagai langkah untuk memuluskan Mas Gibran sebagai cawapres. Apa juga seperti apa atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri. Nggak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Kuasa hukum Almas menambahkan gugatan Almas memberikan peluang kepada anak-anak muda untuk ikut berkontestasi pada Pilpres sehingga tidak hanya diikuti generasi tua. Kita ajukan motivasi selain pintu masuk untuk yang pernah kita sampaikan itu adalah bagaimana mewadai anak muda ini bisa memimpin Indonesia ke depan. Buktinya di dunia ini mayoritas presiden atau perdana menteri kan muda-muda. Apalagi tantangan masa depan, tantangan global, tantangan mulai dunia teknologi itu yang paling bisa mudah menerima kan para generasi muda. Dikabulkannya ini sendiri mungkin berpeluang untuk Wali Kota Solo masuk ke pemimpin nasional. Bukan hanya Wali Kota Solo, Mas Emil, Mas siapa itu Bupati Kendal, kemudian Bupati Trenggalek, siapapun yang masih muda kita kasih peluang. Yang dipilih. Meski membantah memberikan karpet merah untuk Gibran, Almas adalah pengagum Gibran Rakabuming Raka. Hal itu terungkap dari permohonannya bahwa pemohon adalah pengagum dari Wali Kota Surakarta periode 2020 hingga 2025, yakni Gibran Rakabuming Raka. Pada bagian lain permohonannya, Almas juga menyebutkan capaian Gibran selama menjabat. Selain perekonomian tumbuh 6,25%, pariwisata Solo juga melaju pesat selama dipimpin Gibran. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Termasuk pemilihan kepala daerah.